Sobat Scuol, selamat datang di Scuol TV dengan segala tayangan di dunia percaturan. Aku Alia Sekar hadir kembali menemani kamu, pastinya tidak sendiri. Hari ini aku ditemani dengan Om-Om. Bukan ya, dengan Mas-Mas. Hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita ada Bapak Kristianus Lim. Halo Pak Kris. Halo, Sekar. Ketemu lagi kita. Jumpa lagi kita. Yap, juga ada Grandmaster kebanggaan kita, Grandmaster baru kita nih masih hangat. Ada Grandmaster Novendra Priasmoro. Halo Mas Noven. Halo. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Rekening aman? Makin banyak ya. Syukurlah. Ada juga Video Master Aditya Bagus Arfan. Halo Adit. Halo Kak. Bisa semangat? Adit sekarang kelas berapa, Adit? Aku sekarang kelas 1 SMA di Taman Harapan 1. Nggak beda jauh dong kita ya. Aku juga lulusan tahun ini. Oh. Responnya positif ya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai kabar-kabar gonjang-ganjing yang sudah aku dengar-dengar nih. Katanya, benar nggak nih? Kalau besok mau berangkat liburan panjang ke Eropa? Liburan bukan nih? Boleh dari Pak Kris diceritain, Pak Kris, mau ada perjalanan tur kemana nih? Iya, tur menjemput impian. Aduh, luar biasa nih. Seperti apa Pak Kris? Boleh kita cerita? Iya, kita mau mengikuti turnamen catur, 3 turnamen catur di Budapest, Hungaria. Itu berangkatnya nanti ini tanggal 2 malam udah berangkat, hari Kamis besok ya. Jadi ya kita sekarang udah mempersiapkan diri gitu. Eventnya sendiri ada 3 yang akan kita ikuti. Jadi memang ya panjang lah, hampir sebulan kurang 1 hari lah ininya. Sama teman boleh lah ya Pak ya, kurang 1 hari ya. Iya. Oke. Iya. Jadi ini kita kan ini 2 pecatur harapan Indonesia gitu ya, mempunyai impian untuk mewujudkan impian mereka gitu, untuk menjadi yang terbaik di Indonesia dan di dunia internasional gitu. Nah itu bisa kita wujudkan, kita coba wujudkan dalam tur 3 event di Budapest ini begitu. Yang pertama tuh First Saturday itu, ini 3-3-nya close turnamen, invitation gitu, okay. Yang sudah jelas kategorinya Grandmaster gitu. Jadi Grandmaster semua Pak pemainnya di sana? Enggak, dia close turnamen pesertanya 10 orang, Grandmasternya 3, sisanya mereka yang memburu gelar ya, norma gelar gitu. Jadi Adit kan sekarang masih FIDE Master ya, tapi kan sudah sekali norma internasional master, kemarin di Bangkok Open dia dapat, butuh 2 kali lagi untuk jadi master internasional termuda Indonesia nih. Wow. Jadi ada sesuatu yang mencoba diwujudkan ya, sesuatu yang bisa juga dibilang rekor gitu ya. Karena Adit ratingnya kan sekarang 23-7-4 juga cuman butuh 26 poin lagi ya. Sedikit lagi ya Pak ya. Jadi kalau dia dapat norma AM-nya di Budapest, saya kira ratingnya juga akan naik. Apalagi kalau naik sedikit-sedikit, 3 kali naik aja, itu tercapai 26 poin, dan 2 kali dari 3 itu kita harapkan 2 kali bisa meraih norma internasional master, kan otomatis genap dia punya gelar internasional masternya begitu. Jadi bulan berikutnya udah bisa menyandang internasional master itu gitu. Jadi ini kalau dia capai kan di usia 16 tahun ya menjadi yang termuda. Kalau rekornya kita masih belum jelas ya, kita nggak punya data rekor yang termuda Indonesia itu siapa. Tapi yang jelas kalau dia dapat, dia akan menjadi yang termuda saat ini gitu. Seperti itu. Buat Novendra sendiri juga ada cita-cita besar ini. Udah lama sekali orang nomor 1 Indonesia tuh Pak Utut ya. Tapi setelah Pak Utut nggak aktif, itu Susanto. Dan Susanto udah lama sekali juga menjadi pecatur nomor 1 Indonesia. Kayaknya sih udah waktunya singgasananya diambil gitu ya. Digantikan tahtanya ya Pak, diturunkan ke juniornya ya. Karena juga
Susanto nih nggak aktif ya, nggak terlalu aktif bertanding. Dan kemarin dia dikirim ke Asian Master ya, Eki Prime Asian Master di Filipina, juara 3 sih. Iya. Tapi karena dia ratingnya paling tinggi, bulan pertama juara 3 ratingnya turun gitu. Juara 3 dapat hadiah 800 US dollar, tapi ratingnya turunnya 10,3 poin gitu. Terhitung lumayan banyak ya Pak, Lumayan kalau banyak. untuk gelar Grandmaster ya. Iya, dan rating Susanto saat ini kan 2.533, begitu dikurang 10 udah tinggal 2.523. Sementara November ini aktif ya, dari September kemarin tuh tiap bulan kecuali bulan November ulang tahun ya. Jadi stop dulu ya. Ulang tahun dulu sebulan ya. Di bulan September sampai Februari kemarin tanding Gas terus ya. Dan turnamennya internasional gitu. Jadi ratingnya nambah. Terakhir nambahnya cukup banyak, 22 ya kalau nggak salah, saya catatannya tadi. Hah? 20. Oh iya, yang di Penang sama di Johor ya. Itu 20,5 nambahnya. Hadiahnya nambah juga ya. Alhamdulillah. Kita habis ini makan-makan ya. Nah itu dia sekarang ratingnya udah jadi 2.500 berapa? 21. Susanto turun jadi 25-23, dia sekarang 25-21, tinggal 2 poin lagi tuh. Nah ini sanggup tak merebut tata Susanto? Jadi kemungkinan peluangnya besar sekali ya Pak, dari 3 turnamen yang akan dihadapi besok untuk cuman cari berapa? 2 poin di atas Kasanto. Kira-kira mungkin gak nih? Insyaallah mungkin. Insyaallah mungkin ya, yang yakin dong. Yakin bisa ya. Oke, itu tadi sekilas mengenai besok yang akan dihadapi. Sekarang aku mau ngobrol dulu dong sama Kak Adit dan Kak Novendra ya. Udah berapa lama sih main catur? Duluan. Boleh, yang merasa ganteng boleh duluan. Adit duluan. Oh, Adit duluan. Adit lebih ganteng berarti ya. Boleh, Adit. Pertama kali aku mengenal catur saat aku berusia 4,5 tahun. 4,5 tahun. Wow. Ya, waktu itu aku melihat kakek bermain catur di kampung, terus aku minta ajarin sampai. Setelah itu kakek ajarin langkah-langkahnya. Habis itu dimasukkanlah ke sekolah catur Dr. Tadianto. Berarti langsung tuh Dit, 4,5 tahun udah di sekolah catur. Iya. Wow. Terus? Habis itu belajar tuh pertama kali sama guru-guru di sini. Langkah demi langkah. Dilalui itu ya Dit. Diberi saran. Waktu itu ingat nggak guru pertamanya siapa? Guru pertamanya seingat aku sih Pak Aji. Pak Aji. Oke. Setelah itu Bu Lisa. Berarti udah banyak pelatih-pelatihnya ya. Kalau pelatih sekarang siapa Dit? Sekarang aku dilatih sama Andrei Kovalev yang nanti juga akan ikut di Budapest. Oh, akan didampingi oleh pelatih juga ya? Iya, selama sebulan itu juga gitu. Jadi semua udah di prepare persiapannya gitu ya. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan mewujudkan impiannya itu benar-benar terwujud gitu di sana. International Master termuda dan mau bikin sejarah baru Grandmaster nomor 1 di Indonesia gitu ya Mas Nov ya. Oke, kalau Mas Nov nih udah berapa lama sih main catur? Kalau aku dari umur 7 tahun ya, 7 tahun bisa main catur itu dari bapak sendiri kan sering main catur sama teman-temannya, sering ngajak ke rumah main catur. Nah di situ aku tertarik gara-gara aku lihat pada waktu itu kan Mas Santo waktu itu ada iklan apa ya, main iklan apa tuh, So Nice. Tapi dia jadi tertarik kan. Tertarik So Nice-nya? Bukan ya, tertarik main catur. Main catur karena aku pikir main catur juga asik juga kan. Kalau juara kan dapat hadiah, terus bisa pergi ke luar negeri gratis ya. Jadi ya habis itu aku ditanyain sama orang tua kan, sama bapak mau main catur apa enggak, mau fokus main catur apa enggak. Aku bilang aku mau. Jadi disekolahin ke sekolah catur ini. Itu di usia berapa? Itu di usia ya 7 lewat lah. Habis aku bisa main catur kan dilihat sering main sama tetangga bisa main catur nih. Ya udah habis itu dibawa ke sekolah catur itu Tadianto. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Oke.
Berarti dari Adit dari 4,5 tahun, Kak Novendra dari usia 7 tahun. Berarti udah cukup lama ya bermain catur ya. Nah, dari banyaknya pertandingan yang sudah kalian lalui, apa sih pertandingan atau hal yang paling berkesan gitu ketika bermain catur? Boleh ya, dari yang paling ganteng? Adit lah. Ayo Adit, pertandingan yang paling berkesan gitu. Pertandingan yang paling berkesan menurut aku saat aku melawan kakakku sendiri. Oh iya, pernah kalian ketemu di pertandingan? Di pertandingan apa itu? Dit? Itu di turnamen Bako Open. Oke. Babaknya babak ke-9. Saat itu aku memegang buah hitam dan aku berhasil mengalahkan game. Kamu yes banget dong. Yes gitu Iya. kan. Nah, di momen itu aku juga pertama kali meraih norma internasional. Oh, berarti pertandingan yang baru-baru ini ya? Ya, Pertandingan tahun berapa itu, Dit? itu tahun Belum lama ya? Desember Iya. bulan 22. bulan Oktober kan. Ya udah jangan berantem lah. Itu cuma soal waktu ya. Terus kamu waktu habis kalah sama Adit gimana perasaannya? Ya seneng lah karena junior aku bisa berkembang ya, jadi ya generasi lah generasi apa Generasi emas. gitu lah. Generasi baru ya. Generasi Ya, baru. oke. Jadi nggak ada perasaan yang gimana-gimana, Nggak ada. menyesal, sedih gitu. Nggak ada. Tetap wah bagus nih junior aku Benar. bisa mengalahkan gitu Betul. ya. Oke. Terus setelah dari kekalahan itu Mas Nov kira-kira kamu ngerasa gimana kan walaupun senang gitu ya, tapi ya kalah adalah kalah gitu. Iya. Kamu Ya, gimana? pasti ada kecewanya karena rating turun ya. Ya. Mana ya? Sehingga menjadi juara berapa begitu kalah sama Adit? Kalah aku peringkat berapa? 20 lebih, kalau 20-an lah sekitar 20. Adit jadi peringkat berapa? 9 9. naik jadi masuk top 10 ya. Oke, kalau tadi kan pengalaman berkesan Adit bisa ngalahin. Kalau Mas Noven apa pengalaman paling berkesan? Apakah kalah dari Adit? Pengalaman yang paling berkesan. Oke, berkesan banyak sih sebenarnya. Yang paling berkesan ya. Semuanya berkesan ya. Apa banyak maksudnya? Banyak yang berkesan. Banyak momennya, tapi yang paling diingat. Paling diingat ya waktu itu sama turnamen Bangkok Open juga. Aku Juara 1. juara 1 waktu itu 2018 ya. Itu paling berkesan sih karena aku di atas banyak pemain-pemain level dunia ya. Kayak rating 2600 ke atas. Aku bisa di atas mereka sih. Itu yang paling happening waktu itu masih di medsosnya tuh paling ramai Facebook ya. Novendra mengalahkan Nigel Short. Wah. Enggak, bukan Eagle Shot. Eagle Shot aku Eagle Shot yang? seri. Aku babak terakhir. Oh, Itu babak terakhir aku yang cukup remis aja ya. Cukup remis aja juara. Oke. Ya aku ngalahin beberapa di antaranya kayak Mbak Kumian itu kan salah satu rating game super lah. Sama ada Anton Smirnov juga dari Australia. Nah, itulah. Itu dapat juara 1 terus ada upgrade title atau hanya nambah rating? Hanya rating. Kalau titel sih emang sebenarnya sih aku udah MI pada waktu itu, cuman Sombong belum ya? jadi. Oh, sombong ya? Udah MI ya? Ya itu juara, dapat hadiah. Ya itu yang paling penting Yang sih. paling penting. Paling penting ya. Oke, kalau tadi di turnamen Budapest kan Pak Kris cerita targetnya adalah menjadikan Novendra pemain nomor 1 di Indonesia dan Adit menjadi international master termuda gitu ya. Kalau target pribadi kalian nih sebenarnya apa sih? Pengen apa sih di catur? Ada itu. Target aku di dunia catur mau ingin menjadi grandmaster. Pasti ya, Adit. Nanti berarti kalau Mas Novendra udah di peringkat 1, Adit targetnya jadi nomor 1 gantian Adit. Iya. Gitu terus ya. Iya benar. Terus pengen jadi grandmaster. Nggak pengen ditambahin grandmaster super gitu, Dit. Pengen Tapi selangkah demi selangkah. oke, step by step ya, Dit. Oke, kalau Mas Novendra gimana nih? Kalau Adit pengen jadi grandmaster, Kak Novendra udah jadi grandmaster. Targetnya apakah mau ditingkatkan lagi? Ya pasti ya ditingkatkan lagi ya ratingnya ya. Kalau rating 25 kan di Indonesia kan udah ada ya, 26 juga udah ada, cuman 27 ini yang belum ada, cuman emang susah sih. Kalau rating Lica sudah ya? udah lama dari dulu ya. Oke, jadi targetnya pengen jadi grandmaster dengan rating yang 2600 lah. 2600 minimal ya. Oke, amin. Mudah-mudahan bisa terwujud tuh. Sekarang balik lagi ke turnamen yang akan dihadapi nih Pak Kris. Mau besok tuh ada 3 turnamen ya, tadi sudah disebutkan. 3 turnamen tuh apa aja
di mana aja, dan itu berapa lama rentang waktunya? Yang pertama First Saturday ini terkenal sekali karena udah mungkin lebih dari 30 tahun diselenggarakan, nggak pernah absen gitu tiap bulan, tiap Sabtu pertama tiap bulan kecuali bulan Januari itu nggak ada deh. Nah, event ini juga pernah diikutin Magnus Carlsen, Fabiano Caruana. Jadi catur top pun pernah menimba ilmu di sini gitu, di event ini. Eventnya memang dia bertandingnya tuh dari tanggal 4 sampai 14 Maret. 4 sampai 14 Maret di satu turnamen ya, Pak? Satu turnamen. Okay. Ini dia satu babaknya satu hari. Jadi dia sangat menjaga kualitas banget gitu. Di tengah-tengahnya ada istirahat sekali gitu. Nah, setelah First Saturday langsung nyambung besoknya tanggal 15 itu di turnamen Grandmaster juga, Verse Capso namanya. Ini juga udah beberapa kali gitu, mungkin beberapa tahun diselenggarakan memang sengaja setelah First Saturday selesai, biar orang sekali datang ikut langsung turnamen selanjutnya gitu tanpa jeda. Nah, setelah itu satu hari berikutnya lagi tanggal 24 sampai 29 ini ada turnamen baru lagi, tapi juga invitasi gitu ya, dia udah kelompokin turnamen Grandmaster, International Master, dan apa yang nyari rating. Cuma yang terakhir dikasih namanya 6 days turnamen. 6 days. Jadi benar-benar 6 hari. Nah, ini yang kayak kita, jadi sehari ada main 2 kali itu banyak gitu. 4 kali kayaknya, sehari main 2 kali, sekalinya main satu harinya main sekali doang itu sehari. Jadi 3 turnamen ini beruntun. Ini kalau kita lihat catur memang jadi industri di Hungari. Oh, begitu Pak. Kenapa? Ya, buat mereka yang pencari gelar ini normal, mereka bikinin turnamennya gitu. Pertama First Saturday, tapi terus mereka beruntun sehingga satu bulan itu bisa 3 turnamen. Dan yang ini resmi ya, ini Pak ya? resmi dan terus menerus gitu. Jadi mereka yang kepingin mencari norma title nih, mereka menyediakan gitu. Mereka bikin seperti itu, yang sebetulnya kita juga nantinya ya, kita karena nih kan sekarang lagi bangun museum nih Setua. Di museum itu kan nanti selain memamerkan barang-barang catur gitu ya, sejarah catur dan lain-lain, prestasi catur Indonesia terutama, juga akan ada lebih banyak kegiatan caturnya gitu. Jadi ini gedungnya kayak diperluas gitu ya. Jadi untuk event invitasi ini saya kira nantinya kita bisa menyelenggarakan sendiri. Jadi buat catur Indonesia yang biasa jauh-jauh keluar mungkin bisa difasilitasi kita di sini. Kita bikin bisa nyari di sini. Ya itulah, itu antara lain impian kita juga ya. Jadi selain pelatihan ada turnamennya di mana anak-anak itu yang kepingin menjadi pecatur top bisa mewujudkannya, nggak perlu jauh-jauh gitu ya, nggak perlu terlalu mahal, bisa di Indonesia nya di Setua gitu. Nah itu kita antara lain ya, ini salah satu yang kita mau pelajarin gitu ya, gimana jadi industri catur jadi industri gitu. Itu bisa saling mengisi gitu. Selama ini kan kita selalu dapatnya dari sponsor. Kalau mereka nih enggak, mereka tuh bikin ya dari pemain-pemain itu aja. Diolah sendiri begitu. Diolah sendiri. Mereka yang sudah punya title bisa mendapatkan fee karena main di sini. Yang memburu title itu membayar fee, dan itu bisa saling berkolaborasi, memenuhi kebutuhan operasional sehingga sampai pesantren ini 30 tahun lebih diselenggarakan. Jadi luar biasa. 30 tahun lebih, Pak? Iya. Wow. Mereka bisa selenggarakan tiap bulan. Luar biasanya kan tiap bulan. Seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi
Saat ini teman-teman mungkin kalau dari tadi dari beberapa siaran kita yang sudah berlalu dengar kok ada suara ketok-ketok palu, kok ada suara orang motong keramik, itu kita sedang dalam pembangunan Museum Sekolah Catur Utut Adianto. Jadi di samping ruangan kita sedang dibangun museum. Jadi museumnya tidak hanya menyimpan sejarah-sejarah ya Pak Kris, tapi akan dibuat semacam program-program yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kris. Begitu Pak Kris? Iya, dan eksebisi lain, Pak. Iya, pertandingan-pertandingan yang mungkin kualitasnya akan lebih baik, akan berkembang terus-menerus ya Pak. Betul sekali. Oh. Tadi udah disebutin kalau Budapest itu sudah menyelenggarakan catur lebih dari 30 tahun ya Pak. Sekarang yang jadi pertanyaan aku lebih lanjut, kenapa yang dipilih itu Budapest Pak? Bukankah pertandingan itu ada banyak sekali? Betul sekali. Kalau di Eropa tuh hampir di semua tempat ada ya. Tapi yang beruntun itu nggak selalu ada. Oh. Tapi kalau satu ada di yang dekat-dekat situ. Mungkin yang agak beruntun di Ceko ya. Ceko juga udah kayak menduplikasi yang terjadi di Hungaria. Tapi kalau yang misalnya di Serbia hanya ada sekali-sekali, di Spanyol banyak tapi juga nggak beruntun, di mana? Di Jerman juga banyak tapi juga nggak beruntun, di Perancis juga banyak nggak beruntun, di Belanda juga banyak tapi nggak beruntun, seperti itu gitu. Nah kita kan yang beruntun ini maksudnya supaya efisien dari segi biaya gitu, terutama tiket ke Eropa kan mahal. Jadi kalau bisa sekali berangkat bisa 3 turnamen. Ya kita merasa itu apa sih seimbang gitu ya, efisien, seimbang. Apalagi kalau bisa mencapai itunya ya, targetnya gitu, dan peluang untuk mencapai target itu bisa gitu kalau kita tampil maksimal. Karena Novendra norma Grandmaster terakhirnya juga dapat di sana. Itu pun dengan cara juara ya, waktu itu juara 5 kali menang 4 kali remis, targetnya ya 7 poin dari 9 babak. Novendra lagi waktu top-topnya tuh dapat itu ya. Kalau mau cari rating juga antara lain mesti paling nggak kan di atas gitu ya, betul. Nggak bisa di bawah, nggak perlu juara tapi harus di atas mainnya seperti itu. Oke, membahas soal tadi ya Pak, kita pertandingan yang akan berlangsung itu ada di Budapest, jauh sekali dari Indonesia, apalagi dari Bekasi ya Pak ya, beda planet. Dan memakan waktu yang cukup lama, hampir 1 bulan. Tentu bukan biaya yang sedikit loh Pak. Nah, betul itu sekali. Bagaimana Pak sistem pemberangkatannya dan lain-lainnya? Nah ini kita beruntung ya, Novendra dan Adit ya, beruntung itu mendapat sponsor PT United Tractor. Mereka memang punya program yang namanya UT Inspiring Youth gitu. Okay. Mereka mau memberikan inspirasi kepada generasi muda, hal-hal yang positif gitu. Mereka sih ininya banyak ya, tapi yang sudah jalan di catur justru. Begitu. Jadi saat ini baru jalan di catur. Mereka mau juga mungkin di atletik, katanya di renang, dan ada banyak bidang-bidang lain. Tapi yang sudah jalan catur dan catur ya memang sudah menunjukkan gitu. Ya. Ada hasilnya ya Pak ya? Terutama dengan Novendra. Targetnya waktu itu dalam 4 tahun jadi Grandmaster Indonesia berikutnya. Yep. Setelah waktu itu kita selama 16 tahun ya. 16 tahun tuh kosong. Gitu. Nggak pernah bisa memproduksi Grandmaster. Jadi hasil yang dicapai Novendra juga fenomenal gitu ya. Karena udah sekian lama sebetulnya kita mampu, tapi proses untuk sampai jadi Grandmasternya itu butuh memang biaya yang nggak sedikit. Betul. Itu terutama dari latihan dan ikut turnamennya ya. Ikut turnamen yang bermutu, yang bisa memungkinkan menaikkan tadi title itu. Nah itu berkat dukungan United Tractor ini, Novendra bahkan dalam 3 tahun nggak jadi 4 tahun. Nggak usah ya, 1 tahun udahlah buat enjoy 3 tahun cukup kata Mas Novendra. Iya. Ya itu kita jadi udah apa menjalankan itu. Ya mudah-mudahan ini juga bisa berlangsung terus sampai Adit juga jadi Grandmaster. Amin. Novendranya mau Grandmaster Super gitu ya. 700. Kalau mudah-mudahan itu bisa terwujud karena juga Novendra sudah menunjukkan ya. Dari kemarin tadi saya bilang dari September tuh ikut turnamen tiap bulan naik terus ya, kecuali di Bangkok kemarin karena dijegal adiknya, ratingnya turun. Yep. Tapi terus
main lagi di Penang juara, main lagi di Johor runner up ya, tapi poinnya tuh sama dengan sang juara. Nah, 2 turnamen ini ratingnya naik terus sampai dia akhirnya ratingnya jadi 25-21 gitu ya. Saya kira ini apa sih tren yang bagus gitu ya, grafik yang bagus yang kita harapin juga buat perkembangan catur di Indonesianya ya. Susanto sendiri yang sebetulnya masih belum tergolong tua ya, dia baru 30 awal, masih bisa prestasi banyak sebetulnya, tapi motivasinya untuk berprestasi itu untuk latihan, untuk bertanding sudah menurun gitu ya. Jadi mudah-mudahan ambisi Novendra untuk menyusul semakin panas harusnya ya. Susanto ini membuat dia juga termotivasi lagi, karena event di Indonesia event internasional yang penting itu masih ada banyak gitu. Tahun ini ada Asian Games itu di China bulan September, jadi kita mengharapkan masih pecatur top Indonesia ini masih dalam kondisi top form gitu. Untuk bisa top form kan harus latihannya teratur, bertandingnya teratur gitu. Novendra udah melakukan itu, saya harap terus grafiknya naik terus. Ujiannya antara lain di Budapest ini. Budapest tadi ya, kalau kamu sebut kenapa Budapest, antara lain juga kotanya indah. Oh begitu, jadi benar ya kalau tadi di opening aku sebut dengan liburan ya. Ya hampir nggak ada waktu sih ya, tapi gitu. Di sela-sela itu ya ada sehari. Sempet lah apa buat ke warung. Buat muterin Budapest sih sempat, karena kebetulan lihat ya. Turnamennya diadakannya di sentralnya gitu, jadi kemana-mana mudah gitu dengan MRT ya. Di Indonesia di Jakarta MRT udah ada tapi belum meluas. Kalau di Budapest sudah naik MRT aja udah bisa sampai bisa kemana-mana ya. Bisa kemana-mana ya. Oke, untuk program dari Yuti sendiri Pak, ada apa saja nih? Program latihan dan lain-lain? Iya itu kan memang waktu itu kita dari awal kita infokan bahwa untuk bisa jadi Grandmaster tuh nggak bisa cuma dari ikut turnamen doang gitu. Karena itu membutuhkan untuk prestasi, untuk mencapai poin yang disyaratkan itu kan perlu tampil luar biasa bagus gitu. Kadang-kadang kalau belum ilmunya belum nyampe, kita ikut turnamen Grandmaster terus ya gagal terus gitu, nggak akan tercapai. Betul. Karena memang ilmunya belum nyampe gitu. Nah itu harus ada latihannya. Nah latihannya juga harus yang berkualitas dan itu didukung juga oleh Yuti gitu. Memang selama ini yang kita gunakan itu Grandmaster Andrei Kovalev dari Belarus, karena beliau ini waktu tahun 2014 ya, itu ketika Novendra umurnya belum 14 ya, belum 14 tahun, itu lolos dari seleksi yang kita waktu itu membentuk tim Olimpiade, di mana kita mau masukkan pecatur-pecatur junior 2 orang, kita bikin seleksinya, yang lolos Novendra dan Asaria Jodi Setiaki. Nah itu khusus Novendra, si Kovalev ini melihat ada bakat gitu Pak. Dia merasa nih potensinya besar banget gitu. Dia sampai waktu ketika program pelatnasnya selesai dia sedih gitu. Waduh. Karena dia pengen mencetak Novendra jadi Grandmaster gitu ya. Tapi kesempatan itu terputus. Cuman terus dia bilang ke Novendra, tapi saya lihat gitu, dia bilang. Tapi dia bilangnya malah waktu itu keren banget gitu. Gimana tuh Pak? Dia bilang kalau kamu jadi juara dunia, jangan lupakan saya ya. Waduh, gitu, sedih banget ya. Kamu sedih nggak diomongin gitu sama pelatih lo? Ya mungkin waktu itu dia pikir juara dunianya kelompok umur ya. Karena waktu itu masih belum 14 tahun. Dia pikir kalau ikut di 14 tahun, di 16 tahun, di 18 tahun, peluang juara dunia kelompok itu umur itu terbuka gitu ya. Sampai dia kalimat begitu. Jadi saya juga tersentuh. Saya pikir dia melihat potensi Susanto, potensi Novendra, dan kalau dikasih kesempatan dia mau terus continue melatih sampai dia bisa jadi level itu ya. Nah itu ketika ada sponsor ya saya hubungi lagi, kontak lagi, dan memang terus kerjasamanya berjalan terus gitu. Dan ini disupport sama United Tractor gitu. Itu yang mengembirakan
catur Indonesia. Iya, luar biasa berarti United Tractors dalam karir Novendra dan Adit ya Pak. Betul. Banyak sekali berkontribusi ya. Betul. Oke, sekarang mau nanya dikit nih Mas Novendra dan Kak Adit ya. Sebentar lagi, dalam hitungan hari lagi mau berangkat ke Budapest, 30 hari kurang lebih, itu cukup lama ya. Dan pastinya adalah hal yang berat untuk kalian bertanding. Kira-kira persiapannya apa aja nih yang sudah dilakukan untuk menghadapi pertandingan yang akan datang? Boleh dari Mas Novendra dulu dong, jangan Kak Adit terus. Persiapannya ya. Tarik nafas dulu, santai. Persiapan banyak ya sebenarnya. Banyak. Seperti apa tuh? Jadi, kalau teknis tuh kan aku pelajarin beberapa opening dan lawan, tapi belum tahu sih lawan-lawannya siapa aja, jadi masih abu-abu lah buat itu. Paling opening sendiri paling sama olahraga juga jarang olahraga. Siapa apa ya? Siapa apa? Biasanya kalau pemain catur teknis kan aja sih ya. Non seperti? teknisnya apa ya? Mungkin persiapan untuk di sana musim apa besok? Musim udah agak Masih winter, tapi masih winter. Cuman udah nggak minus ya, nggak minus, tapi tetap masih di bawah 10 terus. Bisa dari 3 sampai 10, jadi memang ada persiapan ini juga, persiapan pakaian juga. Persiapan pakaian ya, jangan Tapi sampai bukan bawahnya juga. kaos ya. Mungkin baju-baju yang lebih tebal atau mungkin rendangnya udah disiapin, dendeng, abon. udah Udah ya, udah aman ya. Kalau Kak Adit gimana persiapannya menjelang Pas pertandingan? yang secara teknis aku belajar membaca buku dan belajar taktik. Taktik? Kalau taktik gimana Dit? Sistem belajarnya? Apakah dari aplikasi atau tunggu soal-soal dari coach? Atau ngambil dari mana nih materi belajarnya? Terbiasa dari aplikasi. Di situ ada banyak, jadi setiap kali kita mengerjakan soal berikutnya akan Muncul terus sampai kita lelah. sampai capek ya. Nah biasanya capeknya tuh berapa lama sih? Adit sehari itu latihan berapa jam? Aku kurang lebih 2 jam. 2 jam per hari, setiap hari ya? Kalau misalkan hari itu kayaknya malas banget deh, hari itu kayaknya aku nggak mau latihan lah, gitu gimana? Ngerasa ada kesalahan nggak? Aduh aku sedih deh hari ini nggak latihan, atau biasa aja lah udah besok lagi latihannya gitu? Kalau aku biasanya kalau lagi malas latihan paling nonton YouTube, habis itu main game sebentar, habis itu pasti Tetap harus latihan Iya. lagi ya. Iya. Jadi ditebus hutangnya ya, Dit, yang dua jamnya ini belum nih, jadi tetap harus digantikan gitu ya. Kalau Mas Novendra sehari itu latihan berapa jam? beberapa jam kayak bingung juga. Kadang kalau nggak ada kegiatan apa-apa kan terus latihan, main lah, main catur, pokoknya kegiatan catur lah, sama ya sekitar itu lah, paling rata-rata ya. Kalau dulu kan emang pure catur. Waduh, gimana tuh? Kalau dulu pas mengejar GM itu berapa jam per hari latihannya? Ngejar Gimana tuh? ngejar game lebih banyak. lebih banyak banget. Kayak itu waktu habis lulus itu Lulus apa nih? lulus sekolah SMA. SMA lah, SMA. Habis lulus itu emang benar-benar fokus tuh waktu 2000 berapa tuh lulus, 2018 itu fokus ke catur terus, jadi tapi Lebih banyak ya, lebih banyak latihan. Harusnya sekarang mau ke Grandmaster Super harus lebih banyak lagi dong, lebih semangat ya. Oke, boleh dong Kak Adit dan Kak Novendra dibagi tips formulanya apa sih untuk jadi International Master, dan mungkin Kak Adit sedikit lagi jadi International Master buat share teman-teman yang ada di rumah nih, formula belajarnya tuh apa aja sih gitu. Boleh dari Kak Adit boleh. Belajarnya apa aja nih? Kalau tips dari aku sih belajarnya lebih ke yang kalian sukai dan kelemahan kalian apa, Terus? dipelajari aja. Dan jangan lupa latihan fisik. Oh, latihan fisik. Kalau Kak Adit latihan fisiknya apa? Baseball. Aku biasanya berenang Oh, berenang. Kenapa harus berenang? Kenapa nggak yang lain Dit? karena berenang melatih stamina juga. Gitu, lebih seger juga kali ya Dit main air. Kamu bilang aja pengen main air sebenarnya, cuman udah kegedean. Jadinya belajar berenang. Oh, belajar berenang ya. Oke. Kalau Kak Novendra, bagi dong tips belajarnya, formula latihannya seperti apa? aku kalau biasanya kalau awal misalkan kayak bangun tidur
paling buka taktik dulu ya, buka apa kayak problem gitu, nyelesain problem puzzle ya. Terus kalau udah berapa ya, kayak udah 100 baru 100 apa? 100 bangunan? Iya, Banyak banget. ya kalau mau Ya itu kalau mau dia- jadi GM harus jadi gitu GM ya, harus gitu, mau gila. capek dulu. Gila juga. Gila catur, Gila gila catur, senengnya gila. maksudnya ya. Oke, terus 100 tuh minimal kayaknya. Iya 100 minimal. Minimal. Wow. Kalau mau jadi grandmaster ya. Betul Pak. Aku sehari 3 mengeluh udah ke-trigger loh. Terus habis itu kalau udah capai itu paling ya lihat-lihat partai-partai game super lah, kayak The Carlsen, siapa lagi di bawahnya gitu-gitu. Terus ya kalau ending caranya paling itu aja sih, apa kedua itulah, apa bagusin opening sama taktik itu. Oke, itu tadi ya formula atau tips latihan atau belajar catur dari Kak Novendra dan Kak Adit. Sebagai terakhir nih penutup dari perjumpaan kita kali ini, boleh dong Kak Adit dan Kak Novendra kasih closing statement berupa semangat untuk teman-teman yang menyaksikan. Ya, siapa duluan? Siapa? Yang baju putih duluan. Pak Kris. Kak Novendra dong, yuk. Apa? Kasih semangat buat teman-teman, ayo belajar catur atau apa. Kalau belajar catur nanti bonusnya banyak gitu. Ya, buat yang yang mau karirnya di catur ya, tetap semangat belajar ya, catur, latihan, terutama latihan catur ya. Bukan latihan yang lain ya, latihan catur. Terus Ini kita jadi stand up komedi ya. Oke, lanjut. ya terus ya kalau mau jadi grandmaster ya harus fokus di catur ya, tapi susah juga ya, pendidikan nomor satu ya. Kenapa ya? Apa Di nomor Indonesia satu? kan pendidikan nomor satu. Pendidikan nomor Ya, satu. jadi Pendidikan catur jadi nomor satu? Boleh juga kan? kalau aku sih catur nomor satu. Jadi kalau pendidikan mengganggu caturmu maka Juga. Oke, sekarang ke Kak Adit. Boleh, Adit, gimana nih? Kasih pesan dan kesan semangat motivasi untuk teman-teman yang ada di rumah biar jadi kayak Kak Adit. Selalu disiplin dan jangan menyerah. Selalu disiplin dan jangan menyerah. Terbukti loh, tadi Adit datangnya paling awal. Harus disiplin tepat waktu dan Jangan menyerah. jangan menyerah. Adit nggak pernah putus asa dalam sampai hari ini ya, Adit. Semangat terus pastinya ya. Oke, dari Pak Kris ada yang mau disampaikan untuk teman-teman yang ada di rumah? Ya, Boleh? cukup pendidikannya Cukup sih, ya. cukup ya. Untuk Grandmaster yang mudah-mudahan menjadi nomor 1 di Indonesia dan Kak Adit yang mudah-mudahan bisa segera menjadi International Master termuda dari Indonesia. Oke, amin. Terima kasih Kak Adit, terima kasih Kak Novendra, terima kasih Pak Kris sudah hadir di sini, duduk di Terima bangku kasih, panas Bu. ini loh. Ya, terima kasih atas pembahasan, sharing-sharing dan lain-lain yang sudah dibagikan kepada kami. Baik pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dengan International Master dengan Grandmaster Novendra Priasmoro, Video Master Aditya Bagus Arfan dan Bapak Kristianus Lim. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.